Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, selamat malam. Berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini, Senin 14 September 2020. Mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Firman Tuhan akan diberitakan, kita mohon tuntunan di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau hadir dan menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau menuntun dan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami boleh menyelesaikan semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan, rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar. Firman ini akan menjadi bagian kehidupan kami dan menjadi penuntun dalam perjalanan yang Tuhan percayakan. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu
Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deruh gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkannya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Syukur kepada Tuhan yang telah hadir menyapa kita melalui firman-Nya pada malam hari ini. Kasih dan kesetiaan Tuhan kita terus alami bersama. Sepanjang hari ini pertolongan Tuhan tetap menuntun kita dalam berbagai aktivitas kita masing-masing. Karena itu mari bersama kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyatakan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan? Ya, kalau kita jujur, mungkin saja dalam banyak hal kita tidak mampu menyatakan kesetiaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, salah satu faktor yang membuat kita tidak sanggup untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan ialah ketika keinginan kita, kerinduan kita tidak terwujud. Disitulah mungkin pikiran kita mulai berubah, yang dulunya kita adalah pribadi yang setia, lama-kelamaan menjadi pribadi yang tidak lagi setia. Karena kita merasa bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan tidak terpenuhi. Tetapi apakah dalam situasi atau kondisi seperti ini, Allah juga lalu tidak menyatakan kesetiaannya kepada kita? Ya, tentu dalam penghayatan iman kita bahwa bagaimanapun kita tidak setia kepadanya, sesungguhnya Allah terus menyatakan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Nah, kesaksian inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam pembacaan kita ini. Bagaimana pemazmur melihat perbuatan Allah, kebaikan Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan mereka pada masa yang lampau. Kalau mereka melihat, kalau mereka mengingat bagaimana perbuatan, bagaimana pekerjaan Allah dalam kehidupan mereka, sesungguhnya mereka akan terus mengatakan bahwa Allah itu setia. Nah, dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang mereka alami dalam sepanjang perjalanan mereka. Sebagai bukti bahwa sungguh Allah tetap setia bagi mereka. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa perbuatan Tuhan yang mereka lihat semakin mendorong iman mereka, semakin meyakinkan mereka bahwa Allah terus menyatakan kesetiaannya dalam kehidupan mereka. Nah, kalau Allah telah menyatakan kesetiaan dalam kehidupan mereka dalam berbagai bentuk peristiwa kehidupan, maka tema renungan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk juga menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Setia pada Tuhan. Dan yang mendasari semua ini ialah ketika kita melihat, merasakan, dan mengalami, baik itu secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan, bagaimana
kesetiaan Tuhan dalam banyak perkara hidup yang kita alami. Kesetiaan Tuhan yang terus menuntun hidup kita sehingga kita boleh berada hingga pada saat ini. Ya, sudah kurang lebih 6 sampai 7 bulan kita berada di masa-masa pandemi COVID-19. Ya. Di dalamnya kita terus melihat bagaimana Tuhan tetap setia dengan caranya yang luar biasa. Ya. Tentu kalau ini kita lihat sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita akan mengatakan Tuhan tidak setia karena dari waktu ke waktu kita berdoa semoga pandemi ini bisa berlalu, tetapi justru yang terjadi tidak demikian. Nah, kita mau melihat bersama bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, Ia selalu hadir menyatakan kesetiaan dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara yang kita pikirkan sebagai manusia, tetapi cara yang Allah pikirkan dalam kehidupan kita luar biasa. Nah, hal inilah yang akan terus mendorong kita untuk tetap menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa sekalipun pergumulan yang berat kita hadapi, masa-masa sulit yang kita alami bersama, jangan pernah kita menyatakan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan kita ajaib adanya. Kiranya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita dan kita semakin mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya. Allah itu setia, mari kita tetap menyatakan kesetiaan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau perkenankan kami untuk melewati berbagai aktivitas. Bahkan Engkau perkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui renungan malam pada saat ini. Yang terus mengajarkan kami untuk setia pada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, ketika keinginan kami, ketika harapan kami tidak terpenuhi, seringkali kesetiaan kami berubah menjadi sebuah pemberontakan. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana belajar dari kisah pemazmur yang sungguh meyakini dan merasakan bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang akan terus mendorong juga kehidupan kami untuk tetap setia kepadamu. Sempurnakan firman-Mu dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Berkati kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Bahkan juga di tengah pergumulan hidup yang terjadi, biarlah kasih Tuhan akan terus menuntun dan menjaga, sehingga kami boleh melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk mereka yang berduka Tuhan hiburkan, untuk mereka yang bergumul karena beban kehidupan, biarlah kiranya kekuatan Tuhan akan menopang mereka semua. Dan mereka yang menikmati sukacita karena berbagai hal, Tuhan berkenan atas semuanya itu. Dan juga ya Tuhan akan terus menguatkan kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu dengan penuh sukacita. Pelayanan bersama di tengah jemaat, biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Dan malam ini kami mau beristirahat. Tuhan menjaga kami, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kiranya esok pagi hari baru, hidup baru, kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dalam semuanya itu nama Tuhan terus dimuliakan. Ini doa syukur kami ya Tuhan, Engkau berkenan mendengarkannya. Semua kami bawa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam buat kita semua, Tuhan memberkati.